Baik Bapak Ibu, anak-anakku yang kami cintai, sebelum kita mulai acara kita, mari kembali saya ajak untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yazuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah maka apa nikmatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas salihin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sehat? Alhamdulillah. Coba. Sehat-sehat mana mungkin? Oh, cakaru kenapa? Halo. Nuhun ribu sehat-sehat mana mungkin? Ada tawata soko. Bagian. Baik Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai, yang saya sayangi. Apa lo? Ada sambungan Bluetooth. Oh ya. Oh iya. Perputar ramai laguna kapale-pale. Kapale-pale mana itu? Cek. Ya. Coba itu lah. Ada telinga. Cek. Saudara, ya kan ya. Bagaimana kita kali ini? Kita akan tanggung kok. Cek, saudara. Cek, bisa dinamakan deh. Ya, pakai doanya ya, pakai. Ya. Oh iya, suatu veteriner. Baterai kayaknya. Iya. Oh iya, veteriner.
Tapi. Cuy, kan ini? Itu kapan aku reselin kan? Oh iya itu iya. Oh iya tahun bawaan itu. Tersapu di belut itu. Baik Bapak Ibu sidang jamaah maulid dan dimuliakan Allah. Anak-anakku, perintah maulid ini perintah siapa? Ya. Perintah maulid itu adalah perintah dari apa buktinya? Siapa tahu? Kalau anak-anakku mengatakan bahwa maulid ini perintah Allah, apa buktinya? Ustaz, maulid ini perintah Allah. Buktinya Ustaz, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apa itu nasanga pun Allah Ta'ala? Tahu kalau saya bilang sana? Tahu. Pasande kante. Oh iya. Anak-anak sekarang pagi ya pari terkutnya nasi bahasa ini kan. Iya bahasa Patinjo. Iya. Oh iya. Jadi maulid itu adalah perintah Allah. Maka itu Allah Ta'ala kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kata Allah, contoh itu Nabi. Artinya perintah Allah. Kata Allah, apapun yang anda ingin contoh sama Nabi, ada semuanya. Ustaz, saya ini adalah seorang mubalik. Nabi kita berdakwah. Ustaz, saya ini adalah seorang guru. Nabi kita berdakwah. Ustaz, saya ini adalah seorang jenderal. Nabi kita berperang. Apapun yang kita ingin contoh kepada baginda Rasulullah, komplit. Oleh karenanya kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh itu Nabi kata Allah SWT. Apa hubungannya dengan maulid Ustaz? Ukuni maulid Pak. Jadi materi saya hari ini saya mau bagi untuk orang tua dan orang tua. Jadi lah ini kita teman tua. Oh, dah lawa ya, yang anak sekolah mana diikat kurang ya? Oh, tuh. Wah, sekarang sekolah ini. Ya malu-malu dia minta. Ya tuh itu makun ini Pak, tapi baik Bapak, tadi nak laki-laki, kau harus simpan baik-baik ini, kasih kantung ini. Itu perempuan. Namun tuh dia boleh minum sekali benar kau tidak kasih uang, tapi engkau sayangi, engkau sanjung, itulah yang dia harapkan. Namun tandoi, tapi engkau sayangi anakku, insya Allah pasti dia nama telin atau mampu beri anak kumpul sayang sekarang main anakku dia mau dulu pakai sayang yang ada sayang siapa ada pencari di sini siapa ada pencari yang ada pacarnya hari ini setelah peringatan Maulid putuskan memang ini perempuan ini sekarang ya? Oh, alhamdulillah. Putuskan memang. Yang mau rumah sayang. Baik, Bapak Ibu sudah jamaah yang dimuliakan Allah anak yang saya cintai. Jadi Nabi kita itu adalah turi tahu. Ada yang bertanya, Ustaz, ini roh Nabi teror. Tahu muda atau malaikat kan? Ada yang bertanya. Kenapa sampai dimuliakan oleh Allah? Kenapa sampai segitunya manusia yang terakhir, Nabi yang terakhir dimanjakan sekali oleh Allah? Apa buktinya Allah manjakan baginda Rasulullah? Pada saat Nabi kita mau meninggal dunia wahai anakku, hanya tuh saya pelai. Kita ada kipas.
Pada tukang gawin tisu. Kurang pengalaman juga panitia ini. Oh iya, tahu. Iya. Ya, agak di sini. Oh iya. Cari Iya. tempat. Oh, keren Pak. Ah. Macam terus sih. Palit kalau kau ya sih macam itu. Palit bawah nih murah lupa. Saya di Sengkang berapa malam itu. Kebetulan setiap saya bermaulid Pak Ketua Panitia, begitu lihat batang pisang pasti saya trauma Pak. Jadi begitu saya masuk ini saya langsung trauma. Kenapa? Saya waktu maulid di Baru, Masya Allah, belum selesai saya berceramah, saya baru sampaikan bahwa ini yang terakhir. Masya Allah, lupa mana nih makun raya, lupa mana patalo nama ceramahmu Pak. Pada season. Seandainya saya tidak lari, namun kalau punar itu. Masya Allah. Nah, segi kapan kalau mulu ya. Kalau pembagian. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu adalah manusia biasa. Basyarun lakal basyar, cuma Nabi kita itu manusia yang luar biasa. Manusia tapi manusia yang luar biasa. Apa luar biasanya bagi Rasulullah? Semuanya. Kita berkeringat, Rasulullah juga berkeringat. Cuma keringatnya Nabi itu tapi kalau pusatmu keringatnya Nabi mawa, tapi kalau keringat anak-anakku maju. Bahkan keringatnya Nabi itu obat loh. Saya pernah diundang juga ke Jawa itu ceramah, jadi saya sedikit loga-loganya amis loh. Dari Pariro Hosiwakuro, teman saya itu Makassar, sama orang Bugis ke Makassar, Pak, ke Jakarta, malogai. Kan kalau Makassar itu kalau dibilang kemana semua, dia bilang bahasanya kemai ngaseng. Masya Allah. Ini teman-teman pada kemai ngaseng sih. Bakar Tony Rogie, mungkin para lomak golok kali. Masya Allah. Yang mau kamu malu gak biasa ya mau keping. Jadi kita berkeringat, Nabi juga berkeringat. Bahkan keringatnya Nabi adalah obat Pak Burah. Pernah satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah buana, sakit perutnya. Masya Allah. Begitu Rasulullah masuk dalam rumahnya, dia ambil keringatnya sedikit Rasulullah, lalu kemudian dia ambil air dan dia masukkan ke dalam air. Dia minum Siti Aisyah. Seketika itu juga perutnya, sakit perutnya langsung sembuh. Oh Ibu, tadi dinaik keren. Ibu, iya kok Pak diwatangi undang ke Jepang rumah. Jepang ini. Oh Besti. Iya kok Pak dibuat tak pun Besti, kita coba bentar. Keringatnya bapaknya kita ambil, kita celupkan dalam air. Insya Allah pasti jolit.
Tahu jolit, tahu jolit. Ambang-ambang. Itu bedanya kita dengan baginda Rasul. Nabi kita meludah, Nabi kita juga meludah. Cuma bedanya ludahnya Nabi adalah ludahnya Nabi juga mawa. Ini samudra. Pernah satu ketika Nabiullah Muhammad SAW berjalan dengan Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian mau masuk ke dalam gua, apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, ada jawab pertama. Iya, ada jawab pertama. Saya dulu yang masuk duluan ya Rasulullah. Tama ya Abu Bakar napacing ya Rasulullah. Dia bersihkan itu gua tempat istirahatnya baginda Rasul. Ibintu kalajengking Arab. Kalajengking Arab, tanya kalajengking Maywa. Iya kok kalajengking na Andre kabicumi kalajengking Arab. Tahun na lagi ara maka tandre. Alo kumana? Kalajengking. Ibintu ya Abu Bakar. Boleh mana Abu Bakar bengkak tangannya. Tapi dia tidak perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nanti setelah istirahat baginda Rasul mengirim yang padu. Mana kamu? Abu Bakar. Maaf ya Rasul. Tapi itu kakak lagi. Buruk kasih nyembah gua. Apa kata Rasulullah? Nabi itu. Langsung ketika itu sembuh dan bengkaknya langsung turun sembuh seketika. Makanya ya kubur nak limamu suri si bawangmu micui. Desti ya kubur na limamu atau angka boro-boro suruh mikiwis bawangmu kampangan iborikmu mikiwis. Terus semua kampangan. You understand kampangan? Hah? You understand kampangan? Apa tulisannya? Ya? Bundang. Ya bundang. Jadi apapun yang engkau ingin contoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada. Makanya wajar ketika Allah Subhanahu Wa Taala muliakan beliau, muliakan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh itu Nabi. Betul lah kasih kamu. Iya. Sekarang ini anak-anakku sekalian, melalui peringatan Maulid estimasi pengurangan anggaran apa kesangan jadi mesti jami ini efisiensi anggaran namun spanduk nadeto makanya dia ikut lagi makan timah jadi milih bahas ya sih. Ini kan yang perintahkan itu adalah Om Bowo, Prabowo. Yang perintahkan efisiensi anggaran itu adalah Om Bowo. Semuanya di efisiensi. Makanya sampai di acara Maulid pun di efisiensi. Pandu nggak ada, tema pun nggak ada. Tapi yakinlah wahai anandaku, wahai bapak-bapak, opa, atin rugi,
Apa mau susung? Oh ibu, cakar duduk Ki. Oh ya. Mengapa ya? Yang saya ingin sampaikan pada hari ini wahai anandaku, ada 3 yang perlu kita tingkatkan melalui peringatan Maulid hari ini. Ada berapa? 3 apa? Ada 3 yang perlu kita tingkatkan melalui peringatan Maulid ini. Yang pertama adalah apa? 1 Bos Pandu. Tanya itu ya Pak, tanya keren. Tanya. Setelah Pandu apa lagi? Si Sambuto. Saya suka jamaah yang begini, cerdasin jamaah yang ada. Kembali wahai anandaku, yang perlu kita tingkatkan adalah 3. Yang pertama, adalah tingkatkan hubungan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Cara meningkatkan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, salah satunya adalah wahai anandaku, aja ngajulu namu sapa pokoknya kamu belajar wahai anandaku. Lalu yang kedua, perbaiki hubungan dengan asap pajakin. Banyak kok. Tapi saya lihat ini tim apa namanya kan sudah? Tim Hadra apa? Iya, tim Hadra ini masya Allah. Semua nasi gala-gala di Dewi Tahun. Sini, cek. Iya, nak beri yang minum lagi. Oh ibu. Tapi Bunda Desi, kalau tim Hadra ini yang lamar anak tak terima lalu. Tidak usah dipertanyakan. Kenapa? Karena anak-anak kita ini selalu menghadirkan roh baginda Rasulullah SAW. Tapi dengan kata pas ada ini panaimu, semuanya ada yang gratis sekarang. Jadi yang pertama natar dong. Paling isok kok. Ya lagi kita loh. Jadi perbaiki hubunganmu kepada Allah wahai anandaku. Apapun masalahmu, cukup. Macam-macam apa anak naik lah. Karena apapun masalahmu, dia nggak tahu kagak kasuk kok nak pengen nahin. Apapun masalahmu wahai anandaku, ndak usah curhat sama temanmu anandaku, ndak usah. Sholat saja, mengadu kepada Allah ya Allah. Pertemukan kami dengan pasangan yang soleh. Ini pemimpinnya Hadra ya Allah. Saya anandaku karena pernah di pesantren, kapan ada acara lalu kemudian kita tampil. Asyara yang ngajar mana? Lu
Luar biasa gembira itu kalau dikasih tugas, kalau ada cara-cara begini Wananda, kalau kemudian kita punya tugas, apalagi suruh ngaji. Wih, berapa banyak wanita nak yang kalepat dia punya. Makanya kurma ke malago na kurbo. Pasti may katamila yun. Makanya balanya mengadu kepada Allah setiap apapun masalahmu, engkau mengadu di hadapan Allah. Engkau bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Biasa semua bangun tengah malam. Alhamdulillah. Untuk kemana? Hah? Kau biasa bangun tengah malam? Hah? Biasa bangun tengah malam? Bangun apa? Kencing. Bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Sholat tahajud anakku, jangan engkau pernah lalai dalam sholat tahajud. Apapun yang engkau mohonkan dalam sholat tahajud, insya Allah cepat dijawab oleh Allah. Mau suami yang gagal, mau suami yang baik, mau suami yang saleh, minta saja kepada Allah. Minta ukasa di nada rampung. Iya. Sebelum engkau sholat tahajud, wahai anakku, mulai saat ini engkau belajar sholat sunnah tahu? Biasa sholat sunnah taubat? Alhamdulillah. Iya. Tempat yang paling bagus untuk engkau laksanakan, wahai anakku, sholat taubat sebelum sholat tahajud. Niatnya usalli sunnat taubah rakaat ini lillahi. Di rakaat pertama baca surah Al-Fatihah, lanjutkan surah kau nyong. Di rakaat pertama kalau salat sunat taubat disunahkan untuk membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Cuma hati-hati kita baca surah Al-Kafirun, Pak, aku masih baca tuh. Biasa dia namanya lolat tuh. Kamu tak putar-putar. Wala na'minum ma'amatum wala antum 'abiduna ma'abudu. Wala na'minum ma'amatum wala antum 'abiduna ma'abudu. Wala na'minum ma'amatum wala antum 'abiduna ma'abudu. Maka dari jamaah nemunri laku kajari tawarong kopi na maka dari ini opa sekali-kali kita jadikan rumah kita ini baitikan nanti rumah kita ini adalah surga. Maka dilakena jadi sekali-kali kita sholat berjamaah, wahai sayangku, masya Allah. Nadapi waktu mangaribi makbangilakan Allah. Asan dibayar. Beda itu na azan yang dibayar si bawa dik na dibayar. Ya. Beda itu Pak Bagi wajah sebagai dik na wajah. Beda bunyinya. Kalau azan dibayar, dibayar. Mau dengar rasa yang tidak dibayar? Oh. Yono yore nananya wan. Makanya wahai anak-anakku, kalau kau pulang kampung nanti, urus ini laki-laki, nah,
Iya pemangaji ni radio aku masih gina segeralah angka masjid. Angka yang harus tapi. Pak bisa saya azan Pak sebentar? Bisa. Ya. Supaya jamaah itu semangat. Beda itu jamaah ya pemakan jadi azan masih bawah. Beda itu jamaah. Karena untuk memakmurkan masjid itu ada 3. Yang pertama adalah tukang azan. Dari mana sih ini? Tahu kenal lagi malah telur kan? Kalau angker telur malah. Langsung ambil telur. Boleh kira kemana nih? Ya. Yang pertama untuk memakmurkan masjid itu adalah muazzin. Jangan pandang itu muazzin Pak. Ya kita pandang itu Pak. Ini paman masih gitu. Oh masya Allah. Muazzin adalah wakilnya Allah di dunia. Nanti ketika dunia ini kiamat kita berkumpul di padang mahsyar. Yang sering azan di dunia akan dipanjangkan lehernya oleh Allah seperti panjangnya jempara. Masya Allah. Iya jerapah. Apa tuh kusang? Jempara itu kadera mesti. Apakah tulu ya? Pada lampe na jempara. Jerapah. Kasi salah cek demi jere pasti di bawahnya. Jadi nanti kita malam pematolo tahu. Seperti panjangnya ya jerapah. Parah. Kadira parah. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan untuk memakmurkan masjid ini supaya jamaahnya banyak adalah kebersihan. Apa sih keberabang? Keberadaan? Kebersih. Yang ketiga untuk banyaknya ini jamaah adalah kalau imamnya bagus. Karena beda itu imam yang dibayar dengan imam yang tidak dibayar. Mau dengar imam yang dibayar? Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka dia yang main pada Musa dipukul di Wakkah. Di Pindrang itu ada namanya tempat wisata Wakkah. Kamali. Tanya Makkah Wakkah. Kalau imamnya bagus, namu itu melok masuk bapak Iram Putunnya. Ala ko dosa. Nasampai pala di bitu. Masyaallah deh, mana? Kalau imamnya bagus itu masjid, pasti. Tapi kalau imamnya tidak dibayar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Boleh jam 11 ini Pak.
Eh? Lopem itu tahu? Lopem? Lopem itu tahu lopem? Kalau suruh sama lopem? Ya, aku lopem mah. Mario nya nanya soal. Iya. Masih suruh nak apa dia suruh main lanjut kami. Ada belum aku aja baik. Oh iya. Baik anak-anakku sekalian, jadi perbaiki Ustaz, saya belum hafal semua bacaan sholat Ustaz. Masih ada yang belum hafal bacaan sholat? Jujur, masih ada? Kalau belum hafal semua bacaan sholat, wahai anakku, perlu perhatian. Yang wajib dalam sholat itu cuma Al-Fatihah. Yang wajib dalam sholat tuh 5. Yang wajib dalam sholat anak kuli, yang pertama adalah Allahu, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga bersyahadat, yang keempat bersolat, yang kelima memberi salam ke kiri sunnah. Oh, perhatikan anakku. Aku malu pun jangan kasih tahu orang di luar. Rahasia. Yang pertama yang wajib dalam sholat adalah Allahu Akbar. Hafal semua Allahu Akbar? Kalau tidak hafal, ambil kau punya baju pulang di rumahmu. Yang kedua, setelah Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah, doa ibti. Kalau tidak hafal doa ibti, noco alam besti. Kesemua tadi sangat noco alam. There is no problem. Oh, dirasain lagi sama bahasa Inggris. Tapi yes no. Kalau tidak hafal doa iftitah, enggak ada masalah. Langsung saja baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak hafal Al-Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, tidak hafal trikul, noco alam sunnah mi. Kalau tidak hafal trikul, hafal trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Trikul. Kalau tidak hafal, pengumpul, tidak ada masalah. Sunnah juga. Langsung nakiro baca-bacaan asas sunnah mi, panggil dari jauh asas sunnah mi, sujud di baca-bacaan sunnah mi, panggil dari sujud baca-bacaan sunnah mi. Tapi jangan sampai kau salah paham ya anakku. Oh, sunnah mi, sunnah mi. Masuklah, namun mau baca kenapa apa boleh lihat? Nanti rasa tua mana jawab? Nah, tanggal berapa lahir Nabi? Siapa yang tahu tanggal kelahirannya Nabi? 12.000 awal itu tahun Hijriah, tahun Masehi, siapa yang tahu? Tanggal berapa?
Tanggal berapa, bulan berapa, tahun? Siapa tahu? Saya kasih uang. Tanggal berapa lahir Nabi? Hijriah itu, Masehinya? Tanggal tanggal iya. Angkat kara 20, angkat kara 21, angkat kara 22. Kita cocok. Tanggal 20 jadi Nabi lahir tanggal 21 bulan Mei, bulan Agustus, bulan September. Siapa tahu bulan? Angkat tangan dulu. Kamu bulan berapa? Bulan berapa? Hah? Bulan berapa? Bulan Pak. Apa tuh sangat kita itu anak-anak Pak? Bulan apa? Tahun? Muslimin. Tapi hati-hati mak. Kau suruh periksa kalau malah yakin uang palsu ini, uang palsu. Ambil ini, ya. Banyak om bawa. Iya. Jadi kembali anak-anak. Iya. Jadi kalau tidak hafal baca-bacanya ruku sujud sunnah. Yang ketiga langsung saja bersyahadat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu ditapalai anak-anak belum hafal sunnah. Langsung lagi baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang keempat bersolat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mau tidak pakai sayyidina, mau pakai sayyidina, sama-sama saja. Sahabat Rasulullah pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana keistimewaannya salawatmu ya Rasulullah? Ada sayyidinanya si bawah, dia ada sayyidina. Apa kata baginda Rasul? Sama-sama istimewanya di sisi Allah. Ada sayyidina si bawah, tidak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Mau diucapkan satu kali saja bisa. Allahumma salli ala. Ustaz, adakah selawat yang pendek-pendek dari juz angka? Sallallahu alaihi. Selawat namanya. Ustaz, masih ada yang pendek Ustaz? Ada. Sallu ala Nabi. Ustaz, masih ada selawat yang pendek dari itu Ustaz? Ada. Sallu alaihi. Ustaz, engkau mau pakai selawat memponcon aja Ustaz? Masih ada. Lakutu. Sebut saja nama Nabi kita Muhammad. Jadi menyebut nama Muhammad itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad. Salam. Setelah bersalawat memberi salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Lupa. Selesai. Ke kiri sunnah. Jadi tidak ada alasannya kita ini manusia untuk tidak sholat. Kenapa? Gampang sekali. Allah.
Assalamualaikum. Tidak ada alasannya orang tidak sholat. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah. Cuma 5. Ustaz, saya tidak hafal itu saya. Apa? Apa lagi Pak? Al-Fatihah saya belum hafal Ustaz. Bapak umurnya berapa? 70 di tahun, 70 tahun. Dia sedikit jahit kapal jutika. Lisu kimat teka. Anak-anak kecil lagi hafal Al-Fatihah. Ada lagi anak. Hafal ke Al-Fatihah nak? Bukan sekiwan tuh. Hafal ke Al-Fatihah? Sini gini. Hafal ke Al-Fatihah nak? Gimana? Bro. Oh, yung baca makido anak. Alang yung baca kido anak. Oh, mati na saya. Tanya Al-Fatihah na baca itu. Ya, yung baca kido anak. Oh. Katanya le dulu na nang. Dia mau ada. Oh, bro. Ay, meron na pada iya. Pada ita kumita kamacara may gadi ko masuk. Apa dito sa imatu panitia magkarasyara na saya. Nasya. Efisiensi. Masya Allah. Jadi kalau ada acara anak-anak sekolah Pak, nggak usah lagi undang saya Pak Wi. Jadi ini yang pertama yang perlu ditingkatkan adalah hubungan kepada Allah. Yang kedua yang kenapa kita masih mau keluar? Kita nggak ada minatnya, ada nih habis nih. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah hubungan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan idola itu nak. Besti, jadikan idola itu baginda Rasulullah SAW. Kalau kamu jadikan idola baginda Rasul, yang pertama yang saya harus sampaikan wahai anak-anakku, sifatnya baginda Rasulullah syadidul haya wat tawa. Syadidul haya wat tawa. Ya ada di mana canggih wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawa. Wat tawadi. Nabi kita itu syadidul haya, luar biasa rasa malunya wahai anak-anak. Apa buktinya Rasulullah pemalu? Satu ketika baginda Rasulullah ingin membersihkan Ka'bah. Ini hampir muni. Lalu kemudian baginda Rasulullah naik tangga. Pas di tangga ketiga datang angin. Tertiup juga Rasulullah. Akhirnya terlihat betisnya baginda Rasul. Malu Rasulullah. Bisa coba-coba Kak. Aja malah ditalor. Kelihatan betisnya baginda Rasulullah, wahai andaku malu. Betisnya Rasulullah malu, padahal itu bukan dilihat oleh laki-laki sendiri pada saat itu. Malu Rasulullah. Iya nama kunraya makukewe, Masya Allah. Makanya setelah peringatan Maulid hari ini, wahai anandaku, tanamkan rasa malu dalam dirimu. Ustaz, tuh mau pakai saudara mau kayak itu, tapi mau pakai legging kok. Pakai legging. You understand legging? No? Legging.
Masa buku disangka lagi? Bukan rasa malu heran aku deh. Hah? Ini beda-beda mana? Syadid al-haya wa tawadu, bahwa baginda Rasulullah SAW punya rasa malu yang sangat luar biasa. Terhadap laki-laki saja malu, apalagi terhadap perempuan. Ya. Yang ketiga sih kan ini sama setengah 10 sih, lupa nih. Setengah 10. Yang ketiga wahai anandaku adalah tingkatkan hubunganmu kepada orang tua. Perbaiki hubunganmu kepada orang tua. Deh, anak, andaku, apapun yang diperintahkan orang tua kepadamu, laksanakan. Deh, apa tapi saya lihat anak-anak yang ada ini, insyaallah. Makanya tadi ibu, hati lagi ibu. Kamu jadi tersumu. Kalau bet nih, elok doi. Makanya tadi bunda, tadi bersyukur kalau anak kita kasih masuk di pesantren. Aku yakin bersyukur, apalagi penghafal Al-Quran, masya Allah. Ayo bu, inilah anak-anak yang kita harap untuk mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia, Pak. Ya kematian nanti Pak, angka 2 itu yang pertama adalah doa yang utama yang kita tunggu bundaku Pak adalah doanya makanya tak pasti sekolah pesantren dengan atas supaya dengan doa ini. Oh ibu, jangan harap keluarga mau doakan kita sampai mati, jangan. Degaga itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita meninggal dunia, oke masih ingat, tapi setelah itu tidak lagi. Oh ibu, lakai tanya tahara bila jangan sampai mati. Jangan harap suami mau doakan kita sampai mati, jangan. Apalagi malu mobil bunda. 1 bulan, 2 bulan di mobil dari kami. Aduh. 5 bulan kemudian ibu jadi macan ring. 1 tahun kemudian mau jadi bot. Bot tinggi. Mel kalau aku tanam, bunda kira-kira aku repot tinggal doang mau piata deh. Yang akan mendoakan kita adalah anak saya syukur bunda, syukur kita dapat sekolah pesantren ini. Insya Allah burung di buku-buku anak kita sholat, anak kita mengaji, anak kita menghafal Al-Quran, anak kita berdoa. Allah kirimkan cahaya alam kubur. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Mudah-mudahan kita semua yang ada insyaallah mendapatkan syafaat bil usmah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal makanya rekap pengalas perang-perang apa aja nak pertama maka ditambah bila tadi jelas melu nampaknya. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan awfiya wa wafaqa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini, perkumpulan kami pada hari ini, majelis yang kami lakukan pada hari ini ya Allah, peringatan maulid yang kami laksanakan pada hari ini ya Allah, peringatan perkumpulan yang Engkau ridai, yang Engkau rahmati ya Allah.
bimbing kami selalu ke jalan-Mu ya Rabb. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.